Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kita lanjutkan fikihnya. Istiratu taharati as-sa'id lil mutayammim. Tanah yang digunakan untuk tayamum atau tembok disyaratkan harus suci. Karena Allah Ta'ala berfirman, fatayammamu sa'idan thayyiba. Bertayamumlah dengan sa'id yang thayyib. Yang disebut dengan sa'id yang thayyib yaitu yang suci. Ya, dan tidak najis. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, ju'ilat li kullu ardin thayyibah masjidan wa tahura. Dijadikan untukku setiap tanah yang thayyibah, yang thayyib, yang suci, sebagai masjid dan alat bersuci. Kemudian yajuzu tayammumu jama'atin min mawdhi'in wahid. Boleh bertayamum ya beberapa orang dari satu tempat saja. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala memutlakkan ya dan tidak mengharuskan dengan tanah yang berbeda. Juga dikarenakan ya apabila kita berwudu dari satu tempat pun itu diperbolehkan. Sebagaimana disebutkan dalam hadis bahwa dahulu para sahabat ya mereka berwudu dari satu bejana. Kemudian apabila imam tayamum sementara makmumnya mereka berwudu, apakah ya boleh bermakmum di belakang orang yang tayamum? Jawabnya boleh. Sebagaimana disebutkan dalam hadis bahwa Amr bin Al-As ya pernah suatu malam beliau junub di malam yang sangat dingin sekali. Maka kemudian Amr bin Al-As pun bertayamum dan ia pun menjadi imam dalam keadaan ia tayamum sementara makmumnya mereka berwudu. Kemudian ketika dilaporkan kepada Rasulullah SAW, maka Amr menjawab bahwasanya ia takut ia terkena kebinasaan, sementara Allah mengatakan wala tulqu bi aydikum ila tahlukah. Jangan kalian lemparkan diri kalian kepada kebinasaan. Dan Nabi SAW pun tidak mengingkarinya. Kemudian orang yang bertayamum lalu sholat, kemudian setelah sholat ia mendapatkan air, apakah perlu mengulangi sholatnya lagi atau tidak? Jawabnya tidak perlu. Berdasarkan hadis Abu Sa'id Al-Khudri, ia berkata ada dua orang yang keluar dalam sebuah perjalanan. Lalu hadirlah waktu sholat, sementara tidak ada air. Maka keduanya pun tayamum. Ya, keduanya pun sholat. Kemudian, ya setelah sholat mereka mendapatkan air, sementara waktu masih ada. Maka yang satu mengulangi sholatnya dan wudunya. Yang satu lagi tidak mengulangi ya sholatnya. Kemudian keduanya pun datanglah kepada Rasulullah SAW, lalu menyebutkan hal itu kepada Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW bersabda kepada orang yang tidak mengulangi sholatnya, asabtas sunnah wa ajza'at ka sholatuka. Kamu telah sesuai sunnah dan sholatmu sudah cukup. Dan Rasulullah bersabda kepada orang yang mengulangi sholatnya, lakal ajru marratain. Kamu mendapatkan pahala 2 kali. Artinya pahala sholatnya yang pertama dan pahala kesalahan ijtihad ya, sehingga diberikan pahala oleh Allah 1 sehingga menjadi 2 ya. Ini menunjukkan bahwa yang tidak mengulangi sesuai sunnah, artinya itu yang benar, sebab sesuatu yang sesuai sunnah pasti itu sesuatu yang sifatnya benar ya. Demikian pula kisah Amr bin Al-As yang sudah kita sebutkan tadi juga, di mana Amr bin Al-As tidak mengulangi sholatnya. Sebagai suka dikatakan Imam Asy-Syaukani dalam kitab Nailul Awtar, istadalla bihadzal hadits Ats-Tsauri wa Malik wa Abu Hanifah wa Ibnu al-Mundzir ala anna man tayammama li shiddatil bard wa shalla la tajib alaihi al-i'adah. Ya. Imam Tsauri, Malik, Abu Hanifah, Ibnu al-Mundzir berdalil dengan hadis Amr bin Al-As bahwa orang yang bertayamum karena sangat dingin maka tidak wajib untuk mengulangi sholatnya, dan Nabi pun juga tidak memerintahkan untuk mengulangi sholatnya. Allahu a'lam.